hadis yang pernah dikeluarkan oleh muhaddis. Jarang orang keluarin hadis ini. Sehingga salah seorang ulama besar, Qutb, dia berani keluarin hadis ini. Al-Musnid, ahli sanad, Al-Habib, Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Malang. Guru dari para guru-guru yang ada zaman dahulu. Beliau keluarin hadis itu. Hadisnya apa? Man ta'allamal ilma. Siapa orang mengaji ilmu. Inda ahla baiti, kata Nabi, dari anak cucu keluargaku. Min hamalati sunnati. Bukan wahabi, bukan syiah. Tuh gitu. Min hamalati sunnati. Dia berpegang teguh dari sunnahku. Ahlus sunnah wal... Kenapa anda sebut kalimat wahabi dan syiah? Karena orang wahabi bilang dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi, siapa orang mengaji ilmu dari anak cucu keluargaku yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan wahabi, bukan syiah. Kaum wahabi disebut ahlun najat sama Nabi. Kaum syiah disebut sama Nabi. Kaum rawafid, pembenci keluarga Rasul. Kaum nawasib, pembenci sahabat Rasul. Kaum khawarij. Siapa orang menuntut ilmu, mengaji ilmu dari anak cucu keluargaku min hamil sunnati min syuggatin baidatin. Yang ngaji mau yang dekat atau dia datang dari tempat jauh sekalipun kepada orang-orang tersebut dari anak cucuku menuntut ilmu. Amatahu min syuggatin baidatin. Amatahullah ala husnul khatimah. Allah cabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Wa awsa'allahu rizqah. Allah luasin rizkinya. Man ta'allama al-ilma inda al-baiti min hamal sunnati min hugatin ba'idatin atalallahu umrah. Allah panjangin umurnya. Wa awsa'allahu rizqah. Allah luasin rizkinya. Wa amatahu ala husnul khatimah. Allah jamin meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, luas rizki, barokah, ya, meninggal husnul khatimah. Saudara, kalau kita berbicara tentang ini, mestinya bukan saya. Mestinya bukan saya. Para asyraf, para sayyid tidak boleh. Bukan haram. Takut ada anggapan macam-macam. Yang bahas ini antum. Para asatid, para kiai, orang-orang ngerti. Hanya orang-orang yang dapat hidayah dari Allah berani dia kupas ini. Seorang watoni, seorang ajami, seorang ustadz, seorang kiai, kalau dia tutupi bab-bab seperti ini, itu orang yang paling dimurka sama Allah. Kalau seorang kiai, seorang ustadz, seorang watoni, seorang ajami, dia umpet-umpeti bab tentang ahlul baitnya Rasul, orang paling dibenci itu orang dari baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika sampai pada babnya, pagi ini, ya mau nggak mau dah kita kupas. Kalau nggak babnya, nggak mau kita buka-buka bab seperti ini. Kenapa, Beb? Karena cinta itu hidayah. Ada orang goblok, nggak bisa ngaji. Dia cinta kepada keluarganya Rasul, nyawa dia korbanin. Ada yang begitu. Ada orang ilmunya tinggi, dia melihat ahlu baitnya Nabi laksana himar, kayak keledai aja. Ada yang begitu. Nah ini dari apa, Bib? Hidayah dari Allah. Hidayah tidak bisa didesain, tidak bisa disenario. Hidayah turun langsung dari Allah. Makanya beruntung kalau saudara punya rasa tersebut. Saudara harus jaga itu rasa. Belum tentu itu rasa dikasih oleh Allah ke hambanya yang banyak. Belum tentu. Kita lihat jangan zaman sekarang. Nabi habis meninggal, cucu-cucunya dibunuh-bunuhin, ada. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ketika cucunya Nabi Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, lalu dibawa oleh Syammar bin Dzil Jausyar ke raja yang bernama Yazid bin Muawiyah, ditaruh, digelindingin tuh kepalanya Sayyidina Husain di dalam kerajaan tersebut. Lalu diangkat kepalanya, ditusuk dengan tombak. Maka Jabir bin Abdullah menangis. Wahai anda mau jual berapa itu kepala? Saya bayar. Jangan disakiti itu kepala. Karena saya melihat langsung Nabi menciumi bibirnya.
Jadi itulah keadaan. Ada orang cinta, ada orang benci kepada keluarga Rasul. Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika menjadi khalifah, seorang presiden, beliau bagikan tuh dari ghanimah, ada kantor khusus namanya Diwanil Ata untuk pemberian. Kata warga, wahai Amir Mukminin, ente susah, ente bukan orang kaya. Kalau ente bagi-bagiin orang, ibda binafsik, ente dulu dong, ambil buat ente dulu, baru kasih orang. La, da'u Umar haitsu wada'ahu Allah. Ente jangan sebut-sebut Umar. Umar mah biarin ada di mana. Cari keluarganya Rasulullah. Kita mulai pembagian setelah keluarga Rasul selesai, baru yang lain. Mana? Kumpulin. Tuh, saking cintanya Sayyidina Umar kepada keluarganya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Oleh karena itu, saudara hadirin, ya, merugi orang yang membenci keluarga Rasulullah. Dia tidak bisa menggembirakan hati keluarga Rasul, tidak dipaksa. Tetapi jangan meletakkan kedengkian, kebencian kepada keluarga Rasulullah. Apa kata Nabi dalam suatu hadis? Disebutkan, Istausu bi ahli baiti khaira. Saya wasiati kepada kalian berbuat baik kepada keluargaku. Fa inni ukhasimukum ghadan. Kalau kalian musuhi mereka, siap-siap ente bermusuh sama ana nanti di hari kiamat. Ya Allah. Wa man khasamtuhu aksumuhu wa man aksumuhu dakhalana. Jangan hati-hati kalian musuhan sama saya nanti di hari kiamat, tempat kalian di neraka. Lalu kata Nabi, azbatukum 'ala sirat asyaddukum hubban li ashabi wa ahli baiti. Orang yang kakinya nanti di Siratal Mustaqim tidak akan bergeming. Mantep dia bisa berjalan di Siratal Mustaqim. Yang paling mantep di hari itu orang yang di dunia paling cinta kepada sahabatku dan keluargaku, kata Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah dari keluarganya Rasul, dari sahabat-sahabatnya baginda Rasul. Ada satu hadis, antum boleh catat. Kalau antum cari belum tentu ketemu. Dalam kitab Masyra'ur Rawi. Kata Nabi dalam hadisnya, hubbi, cinta kepadaku. Wa hubbu ahla baiti, dan cinta kepada anak cucu keluargaku. Nafi'un, akan berguna, akan mendatangkan manfaat. Kapan? Fi sab'ati mawatina, di 7 tempat. Bermanfaat di 7 keadaan. Ahwaluhunna azima, keadaan yang 7 ini amat berat, amat dahsyat, amat menakutkan. Cinta kepadaku, cinta keluargaku akan mendatangkan manfaat pada 7 lokasi ini, pada 7 tempat ini. Yang pertama, indal wafa, ketika kematian. Orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi mendatangkan manfaat untuk dia, bukan untuk nabinya, bukan untuk keluarga nabinya. Kapan? Pas dia meninggal dunia. Mudah-mudahan meninggal husnul khatimah. Yang kedua, indal qabri, di kuburannya. Sehingga ada suatu hadis, pembenci keluarga Rasul Allah kasih 3 hukuman. Yang pertama, meninggal husnul khatimah. Yang kedua, dia akan berada dalam lipat ganda siksa di alam kuburnya. Dan di hari kiamat dia berada dalam kegelapan yang sangat begitu gelap. Jadi yang kedua, indal qabri, di kuburannya. Yang ketiga, indal nashr, indal ba'si, ketika dibangkitkan. Yang pertama indal wafa, yang kedua indal qabri, yang ketiga indal ba'si, yang keempat indal kitabi, waktu diserahin kitabnya nih. Ini proses keadaan yang sangat berat. Kalau orang bisa terima tangan kanan, selamat itu orang. Nih lembaran amal ente diterima dengan tangan kiri, celaka itu orang. Apalagi nerima amalannya dari belakang punggungnya, ini orang-orang binasa. Makanya kata Nabi bermanfaat pada keadaan-keadaan tersebut, di antaranya ketika
hisab ketika apa? Kitab. Indal kitab, waktu diserahkan kitab amalnya. Yang kelima, indal hisab, waktu hisab. Amal-amalnya lagi dihisab. Yang keenam, indal mizan, waktu ditimbang. Ini negeri khusus nih, sidang semua isinya, tempat persidangan semuanya. Dari mulai dalam kubur, kebangkitan, hisab, kitab, tempat penimbangan amal. Ya Allah. Yang ketujuh, indas sirat, yaitu di siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah buat kaki kita mantap, sehingga Allah selamatkan kita di dunia, selamat hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma wa zidni fadlan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaumiddin ya